Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Naila Putri Rezeki dari kelas Agribisnis Besian. Jadi saya akan melanjutkan dan menyelesaikan tugas resensi novel bestseller karya Terelia, yaitu Tahun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, kali ini saya bakal bahas tuntas bagian terakhir dari halaman 150 sampai akhir hayat buku ini di halaman 260. Oh iya, sebagai pengingat, pada bagian pertama kita mengenal Tania, seorang gadis kecil pengamen yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan Danar atau Om Danar. Nah, Danar menjadi sosok malaikat bagi keluarga Tania. Ia membiayai sekolah Tania hingga Tania tumbuh menjadi gadis yang pintar dan berhasil mendapatkan beasiswa di Singapura. Namun, di balik rasa terima kasihnya, Tania ternyata menyimpan perasaan cinta yang dalam kepada Danar. Meskipun perbedaan usia dan status di antara mereka menjadi pembatas yang sangat nyata. Setelah perjalanan hidup Tania yang penuh dengan perjuangan dan kehadiran Danar yang menjadi sosok penting dalam hidupnya, cerita kemudian berlanjut ke fase yang lebih dalam, yaitu tentang perasaan, kedewasaan, dan keikhlasan. Seiring berjalannya waktu, Tania tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ia mulai fokus pada pendidikan dan berusaha memperbaiki hidupnya. Ada satu momen yang sangat berkesan, yaitu ketika Danar dan Dede merayakan ulang tahun Tania ke Singapura. Bagi Tania itu bukan sekedar perayaan, tetapi bentuk perhatian yang sangat berarti. Danar berkata, "Selamat ulang tahun Tania, kamu harus terus jadi lebih baik." Tapi momen itu Tania merasa dihargai dan disayangi hingga tanpa ia sadari perasaan kepada Danar semakin dalam. Dan ketika di bandara, Om Danar ini memberikan sebuah hadiah, yaitu kalung yang bersimbol pohon lation yang di depan rumah mereka dulu, yaitu rumah kardus. Dan dia sangat senang sekali mendapatkan itu dan bahagia. Namun beberapa minggu kemudian, di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Danar mengatakan sesuatu yang sangat mengubah segalanya. Ia berkata bahwa ia akan menikah. Kalimat itu membuat Tania terdiam. Kebahagiaan yang sebelumnya ia rasakan seketika berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ketika hari pernikahan tiba, Tania memilih untuk tidak datang. Ratna bahkan sampai memohon, "Rania, datanglah, aku ingin kamu ada di hari bahagiaku." Namun Tania tetap menolak dan memberikan alasan, bahkan sampai Ratna menjemputnya ke Singapura, tetapi Tania tetap menolak dan memberikan alasan yang sama, karena ia tidak sanggup melihat orang yang ia cintai menikah dengan orang lain. Waktu pun berlalu. Tania mencoba menata hidupnya kembali dan belajar menerima kenyataan. Namun suatu hari ia menerima email dari Ratna. Isi pesan tersebut sangat menyentuh. Ratna menulis, "Aku lelah Tania, aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi." Nah, dari kata-kata itu, Tania merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menyadari bahwa di balik pernikahan tersebut, ternyata tersimpan kesedihan dan kesepian. Karena waktu dia menanyakan kabar tentang Kak Ratna dan dia atau Danar kepada Dede, dan Dede bercerita kalau Kak Ratna sedang menangis di bangku belakang rumah. Tidak tahu alasannya kenapa, tetapi itu tangisan yang bersudut-sudut. Dan sekarang Tania mulai menyadari bahwa itu tangisan kesedihan yang sangat dalam. Hubungan Danar dan Ratna ternyata tidak berjalan baik. Mereka jarang berbicara, Danar sering pulang larut malam, dan rumah tangga mereka mulai retak. Tania pun mulai memahami bahwa Danar tidak sepenuhnya mencintai Ratna. Setelah membaca email tersebut, Tania
tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Ia merasa bahwa dirinya bukan orang asing dalam kehidupan mereka, dan ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari keluarga mereka dan ia memiliki kepedulian untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatinya, Tania berpikir bahwa hal ini juga pasti akan dilakukan oleh ibunya jika sang ibu masih ada. Perasaan itulah yang akhirnya mendorong Tania untuk kembali mencari kebenaran dan memahami situasi yang sebenarnya terjadi di antara Danar dan Ratna. Titik balik terbesar terjadi saat Tania memutuskan pulang ke Indonesia karena firasat tidak enak setelah menerima surau dari Ratna. Disinilah rahasia besar terungkap melalui bantuan adiknya Dede. Dede memberikan laptop milik Danar kepada Tania. Dalam terdapat sebuah naskah berjudul Cinta dari Pohon Linden yang tidak pernah terselesaikan dan tidak akan terselesaikan. Tania akhirnya menyadari bahwa dialah tokoh utama dalam cerita tersebut. Dana ternyata mencintai Tania sejak lama, namun ia terbelenggu oleh rasa bersalah karena perbedaan usia dan perannya sebagai sosok kakak. Sayangnya, pengakuan ini datang saat segalanya sudah terlambat. Danar sudah menjadi suami Ratna, dan banyak hati yang telah terluka. Dari bagian ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki. Tapi tentang menerima bahwa daun yang jatuh memang tidak pernah membenci angin. Kadang melepaskan dengan ikhlas adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa cinta tidak pernah mengenal usia. Dan cinta butuh suatu kejujuran, sekalipun pahit rasanya, harus kita rasakan. Oh my god! Sebelum akhirnya cinta itu justru menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Kelebihan novel ini banyak sekali tentunya, dan kamu akan menerima segala sesuatunya dengan lapang tanpa membantah. Seperti daun yang tak pernah membenci angin yang menerbangkan ke sana kemari. Kita harus menerima takdir dan garis kehidupan yang ditentukan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan.